Next, Mas. Silakan, Mas. 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 Woi, Jamet. Lagi sini. Dari tadi gua kan biru ini. Mau berapa liter, Mas? 6.300, Mas. 6.300. Saya seliter aja ngomong kalau kayak gitu. Bentar, Mas ya. Biar apa nih goyang-goyang, Mas? Kebiasaan, Mas. Kebiasaan. Biar apa itu katanya? Penuh semua. Oh, kan ini benda cair, Mas. Nanti kan bakal penuh juga. Uang, Mas? Nggak ada uang kecil. Enggak, ya itu. Belinya 6.300 sama 100.000, Mas. Hasilnya Bentar ya, agak lama nih. Ya, Pak. Nah, ini Mas. Kasih ya. Ya, sama. Mas, Mas. ada uang pas, Mas. Ada. Ada. Yang 100.000, Mas. Kenapa nggak dari tadi, Thomas? Lupa. Kan yang ngantri di belakang. Sabar ya, sabar. Sikat bang. Cara isi bensin yang tepat. Dorong motor dalam keadaan jok terbuka, lalu buka tutup tangkinya. Sambil menunggu bensin diisi, berikan uang pas kepada petugas. Setelah selesai mengisi, dorong motor ke depan beberapa langkah. Setelah itu, tutup tangkinya sekaligus joknya. Hal ini dimaksudkan untuk mempersingkat waktu. Oke, semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semua? Alhamdulillah nih ya, kita bukan menuju sih, maksudnya kita udah bikin video pertama dari channel yang berjudul Collard ya. Dibacanya Collard aja, nggak usah Collard gitu ya. Collard aja, yang artinya itu kolaborasi argumentasi. Kenapa kolaborasi argumentasi? Nanti bakal kita jelaskan di episode-episode berikutnya, karena kalau kita ceritain tentang nama atau filosofi dari nama kita itu bakal kepanjangan juga. Dan di sini gue nggak sendiri, teman-teman. Di sini udah ada beberapa teman-teman gue juga, teman kampus di sini, yang kemarin kalian udah lihat videonya mungkin ya, tentang bukan tutorial ya, apa ya disebutnya? Mungkin kayak kebiasaan atau habit ketika isi bensin, teman-teman. Dan di sini ya, kita kenalin dulu, nama gue Anggi Ariandi, perkenalkan. Dan di sebelah sana ada Taufan Jeko, di sebelah sini ada Gohan. Gohan ya. Sudah serius. Oh, Gohan berarti namanya. Faruk namanya. Faruk. Sebelah kiri saya, sebelah kiri ada siapa? Jibe. Aslinya dong, nama asli. Gibran, namanya Gibran. Sebelah sana paling wise, paling bersahaja karena berkacamata juga ya. Siapa? Farid. Aja. Oke, jadi kan kemarin itu kita lihat ya video tentang habit kita isi bensin ya. Mungkin buat beberapa orang di rumah mungkin kerasa kesel kalau isi bensin itu, pertama kayak ada yang ngelelet-leletin. Pribadi gue juga kesel kalau misalkan gue lagi isi bensin, ternyata di depan gue itu nggak ready to go atau tidak siap isi bensin, jadi malah dia buka jok dulu, dia buka puasa dulu, bisa kayak gitu kan, atau ya apapun itulah gitu. Maksudnya kan di belakang ngantri gitu loh. Ini bukan punya dia pom bensinnya kan gitu, kecuali ini swasta, kan ini BUMN. Disensor ya itu maksudnya ya. Oke, dan sekarang gue nggak bakal opini gue sendiri. Di sini gue bakal nanya ke satu-satu nih ke teman gue semuanya, bagaimana tentang habit mengisi bensin yang benar, dan apakah keresahan gue itu keresahan yang salah, karena memang
setiap orang itu butuh persiapan atau seperti apa? Mari kita tanyakan dulu ke Jeko deh, Pak Gojo. Boleh. Jangan ini dong, kan Jeko mau Oh, boleh slow ya? Iya, boleh slow. Wah, salah. Enggak deh. Kirain tadi harus serius. Oh, gitu. Iya. Santai sih Santai. Ruk, sebenarnya. Lanjut Jeko, gimana sih Jek menurut lu nih ya? Gue tanya, menurut lu habit mengisi bensin atau kebiasaan mengisi bensin orang-orang Indonesia itu seperti apa sih menurut lu? Terus salah gak sih tentang keresahan lu gitu? Yang kayak video kemarin itu. Iya, kayak video kemarin itu. Menurut gua mungkin salah kayaknya. Mungkin salah. Waktu benar kata lu. Makan waktu bener ya. Terus menurut lu yang baik itu sepertinya harus kayak gimana sih kalau isi bensin? Pertama Ya harus prepare dulu lah. harus prepare dulu. Iya. Jadi nyampe ke si pomnya gitu, nyampe ke Iya. mesinnya itu Colok. tinggal colok. Berarti ya kita buka joknya, buka tangkinya itu Benar. langsung pas lagi ngantri gitu ya. Iya. Jadi sambil nunggu, sambil ngantri gitu, daripada main HP ya mending buka kayak gitu ya. Nggak boleh. Pom bensin main handphone. Oh nggak boleh ya? Kenapa sih nggak boleh? Nah, Wah. gue pengen nanya nih, kenapa? Ada- Nah itu jadi pembahasan nanti ya. Kenapa nggak boleh? Stikernya. Ada stikernya. Iya. Oh kalau ada stikernya nggak boleh gitu ya. Berarti ntar gue pasang stiker anti ini aja ikan hiu gitu. Berarti kan nggak boleh ada ikan hiu di situ bangsat gitu. Thank you Jeko ya. Sekarang gue nanya ke Gohan. Gohan gimana? Gimana Faruk? Menurut lo habit isi bensin di Indonesia dan seharusnya seperti apa sih? Ya, ini apa namanya kalau habit di Indonesia yang masalah pom bensin itu biasanya menukar uang. Menukar uang. Iya, jadi kalau ada si apa namanya yang isi bensin itu, dia biasanya tidak memakai uang pas. Oh iya. Kadang pakai uangnya yang gede-gede. Kayak di video tadi ya, dia ngisinya 6.500, tapi uangnya 100.000. Iya, ini mah lebih besar uangnya. Oh. Uang segede gini. Ya, Gitu. terus biasanya ada ini apa namanya? Ada kejadian gitu, ada tukang warung dia ke pom bensin buat tuker doang. Buat nuker apa? Iya. Nuker ini Nuker duit. jajanan sama bensin apa gimana? Iya, jadi kebetulan ada orang yang beli rokok, Hmm. nggak ada kembalian. Nah, si uangnya itu Tukernya tukernya ke pom bensin. Jadi nggak hanya yang mengisi bensin yang paling nggak benar nih, yang beli tukang rokok juga itu. Ada Nggak jadi benar. emosi ke saya nanya. Iya. Jadi menurut lu kayak gitu ya? Iya. Nah kan nih buat teman-teman yang belum tahu, jadi Faruk ini lama di Jepang, dia itu selama 2 tahun ya di Jepang sebagai apa? Kimono ya? Kimono. Aku jadi kimono sih, apa sih? Geisha ya kamu ya? Enggak. Apa? Saya jadi ninja. Oh ninja, nincak jalan. Oke nih kita tanya ke Gohan. Sorry ya, dikat aja dia ini bener. Kalau menurut lu Ruk, di Jepang itu gimana habit isi bensin atau kebiasaan isi bensin yang pernah lu lihat di pom bensin ini? Rapi. Rapi? Jadi yang petugas pom bensinnya itu sangat-sangat ramah, lalu dia sangat terlihat semangat untuk menerima si pelanggan itu. Dan semangat. Ya, dari awal sampai akhir itu dia memberikan apa namanya? Dari awal sampai akhir dari awal dari dia- Adam sampai kiamat. Apa gimana? Lanjut. Iya. Jadi dari awal itu waktu si pelanggan datang itu diberikan keramahan, terus apa namanya, pada saat mengisi bensin itu mereka sangat-sangat memberikan senyuman, lalu dengan apa ya, memberikan fasilitas yang terbaik lah untuk si pelanggannya itu yang mengisi bensin. Oh gitu. Jadi ya itu 3S, senyum, salam, sapa. Ya Senyum, salam, benar-benar sapa, dipakai, dapat, benar-benar dipakai. benar-benar dipakai gitu. Jadi lalu kan apa namanya, kalau kita itu nggak ada yang jaga di depan, cuma jaga di pom bensin doang. Tapi yang isinya kita berarti. Yang isinya tetap ada orang. Oh, tetap ada orang. Iya, tetap ada orang. Oh, mungkin di Jepang gitu. Terus Iya. Jadi si petugasnya itu ngisi bensin, udah gitu si orangnya pulang, yang punya mobil. kata Jadi siapa? Kata siapa pula gua tanya, siapa tuh dia mau ke kafe kan, siapa tahu dia mau nongkrong atau mau pacaran di stasiun. Oh, dia serius loh nyimak. Ya, mungkin aja dia mau nuker duit di minimarket. Di Jadi market. terbalik. Jadi terbalik aja. Iya. Jadi Iya. gitu. Ada lagi gak pengalaman menarik mengenai pom bensin di Jepang? Sepi sih. Sepi karena di Jepang jarang banget ya yang pakai mobil gitu. Tapi di sana bukan Pertamina katanya. Bukan Pertamina di sana. Banyak sebenarnya varian-variannya, jadi apa namanya? Emang lu huyup itu bensin. Enggak, kalau di Jepang itu biasanya Shell kayak gitu.
Oh, Shell. Mungkin di sini Iya. juga ada, tapi untuk di Bogor sendiri Shell ada, cuman nggak di semua wilayah ya, cuman Iya. di wilayah-wilayah tertentu aja. Tapi benar-benar si petugasnya itu memberikan apa ya dampak yang positif itu bagi pelanggannya itu. Gitu. Jadi benar-benar dia kerja itu nggak setengah-setengah. Kalau di sini kan tugasnya kan biasanya posisi berapa? ya kan kayak gitu kan. Dari nol ya Pak ya? Itu pun jarang yang nanya kayak gitu. Itu pun jarang yang nanya kayak Oh, gitu. jarang. Jarang yang nanya kayak gitu. Saya minta bon aja nggak dikasih. Nggak dikasih. Iya, terus dia karena nggak dikasih itu kayak karena nggak jalan si mesin bonnya itu. Mesin bonnya itu nggak jalan. Jadi tulis aja. Lumayan panjang juga ya tadi cerita dari Faruk, teman-teman. By the way, makasih Faruk untuk ceritanya. Nanti semoga kita semua nih bisa ada kesempatan ke Jepang untuk mengeksplor pom bensinnya. Jadi cita-cita kita nggak mulu-mulu ke Jepang tuh, cuma main ke pom bensinnya gitu, nggak mau ngapa-ngapain, nggak mau tuh. Nah, lanjut ya teman-teman ya. Kita lanjut ke sebelah kiri gua. Di sini ada Gibran alias JB ya, nama akrabnya. Menurut lu JB, kebiasaan isi bensin orang Indonesia itu seperti apa dan seperti apa dan apakah yang gue rasakan selama ini salah apa enggak sih menurut lu? Kalau gue nih ya, Iya. dari pandang pribadi nih. Iya, pribadi dulu dong. Tadi sih kebiasaannya emang nggak jauh beda, kita juga sering lihat kan. Iya. Lama-lamain, bagi kalau misalkan ibu-ibu. Cuman kalau untuk masalah lama atau enggak, terus gimana cara dia ngisi bensin, kayaknya bagi gue fine-fine aja. Karena nggak ada peraturannya harus kayak gimana, atau mungkin karena gue nggak pernah dengar. Oke, Ternyata ada. ini beda nih sama gua nih. Berarti menurut lu nggak masalah gitu karena tidak ada peraturan yang menyebutkan kalau misalkan isi bensin itu pertama harus cepat-cepat seperti itu gitu, harus ready to go gitu. Oke, lanjut tuh, Be. Enggak, gue jadi lupa mau ngomong apa, lu kacau. Ya, lu. Nggak gini loh, maksud gue ketika dia ngisi bensin, dari prosesnya yang lama mungkin dia juga karena kan ya teliti lah, takut ada apa yang lupa. Terus juga kalau misalkan segala diburu-buru, ada yang jatuh nanti atau gimana, kan nggak enak juga gitu loh. Jadi ya mungkin itu cara mereka, dan mereka tuh mikirnya ya juga toh gue juga beli, dan orang tuh tahu ketika lu mau ngisi bensin kalau misalkan rame ngantri ya kan. Jadi ya lu buru-buru atau enggak tetap aja sama panjangnya, nggak ngaruh ke apa ya, nggak ngaruh ke guanya jadi makin kesel, enggak juga sih. Jadi kalau menurut lu mungkin lebih ke ini ya, lebih ke jaga-jaga mungkin ya, jaga-jaga Iya. ke depannya itu tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Tapi kalau menurut gua nih, Be, menurut gua, misalkan gua isi bensin nih, gua lagi buru-buru, oke. Ya mungkin gua sering kesiangan, gua buru-buru lagi isi bensin, di depan ada yang isi bensin. Kadang ketika corongnya sudah dimasukin atau udah dimasukin, ini dikeluarin gitu, maksud gua dikeluarin, dia itu nggak langsung nutup, dia langsung kasih duitnya. Dia baru kasih duitnya, dia baru kasih duitnya dan nunggu kembalian. Kenapa? Nggak sambil ngisi, nggak kasih duitnya. Lu perhatiin nggak mas-masnya? Mas-masnya ngisi nih. Lu pernah nggak nyoba kasih duitnya pas mas-masnya ngisi? Tapi ketika gua ngisi dan gua kasih duitnya, dia tidak masalah. Dia tidak menolak, nanti aja mas, nanti pas sudah ngisi. Iya, tapi nggak semua kan? Iya. Oke, misalkan diterima nih duitnya. Oke. Tetap aja ada proses ngasih kembaliannya tuh nggak langsung, coy. Itu tuh dia tuh tetap nyolokin dulu. Balik lagi ke permasalahan tadi ya, Ruk ya, yang Saya masalah lagi. masalah nanti yang wise di terakhir. Masalah yang Siap. ini, masalah yang kembalian kata lu kan kadang ya dipakai buat nuker kembalian doang Iya. atau nuker uang receh doang. Kembali lagi nih, gue sempat merasakan kayak gini. Kenapa ya di pom bensin tidak disediakan pam atau pomnya kayak misalkan khusus uang pas atau khusus uang besar, nominal besar gitu? Karena menurut gue ya, kalau benar tadi kata Faruk kan, kalau misalkan kita ngisi cuma 6.300 tapi uang 100.000, itu PR juga coy cari kembaliannya. Oke, kita estimasin waktu 1 menit paling lama. 1 menit itu bisa berubah segalanya di hidup gua. Tapi Hidup gua. emang dalam apa namanya penukaran uang di pom bensin itu sangat menguntungkan gitu, apalagi kalau kita gitu pengen jajan tapi nggak ada uang kecil, ya kita hitung-hitung aja buat nuker duit di pom bensin gitu. Sekalian isi bensin, sekalian nuker duit gitu. Itu menguntungkan juga bagi kita gitu yang pengen ngerecehin duit kita gitu. Oh gitu. Seperti itu. Ada lagi nggak Be, coba? Bagi gua masalah duit Boleh ada juga Bang? ya. Boleh, silakan. Gak masalah coy, maksud gue gini loh, lu gak bisa ngatur orang untuk ngasih uang pas gitu loh. Ketika dia mau membelanjakan hak milik dia, ya bebas. Lu mau ngasih 100.000, mau ngasih beli bensin 1 juta gitu, berapa ratus ribu. 1 juta itu Wah. mana full? Iya. Minum. Oh, jadi Gak, maksudnya permasalahannya gini loh. Jadi kalau misalkan lu ngisi seliter, ibaratkan ya uangnya harus pas, ini gitu kan. Ya, Tapi kalau misalkan lu gak ada uang pas, ya itu kembali lagi. ya itu kan makanya namanya pom bensin itu kan tidak selalu
buruk ya. Itu menguntungkannya dalam segi kita pengen nuker duit nih. Pasti ujung-ujungnya waktu kemarin nih saya disuruh sama orang tua gitu buat nukerin duit. Ujung-ujungnya ya nukerin duit itu yang paling enak ya di pom bensin. Karena mereka biasanya megang gepok-gepokan duit ya, itu dari nominal 10.000 sampai ke 100.000 itu ada. Iya. Jadi pom bensin selain untuk mengisi bensin, untuk menukar duit. Oh gitu. Ada lagi gak Be pembelaannya Be? Jangan sekali. Ada lagi yang di Be pembelaannya Be? Ya intinya gini loh untuk masalah ini ya. Gue sering lihat juga sih ya, emang ada orang-orang yang mungkin kurang paham gitu loh, bahwasanya emang ya harusnya yang simple dibikin simple aja, nggak usah ribet. Cuman kalau misalkan kayak masalah duitnya, terus kebiasaan mereka yang lama-lamain, gue yakin nggak sengaja niat lama-lamain, enggak. Cuman emang ya gimana lagi ya, itu kan hak prerogatif semua orang gitu loh. Dia beli di situ, dia pelanggan gitu. Jadi ya bebas. Karena nggak ada peraturannya loh. Harus kayak gimana. Tapi kalau ngomongin uang pas tadi, di tol itu sempat ada tulisan dulu ya sebelum e-tol sediakan uang pas. Kenapa tidak ada anjuran seperti itu di bensin? Itu bukan kalimat perintah sebenarnya. Iya anjuran dulu. Iya anjuran kan. Anjuran dulu. Nah kalau misalkan nggak ada, oke, iya gua kalah lagi di sininya. Tapi Boleh saya hantam silakan. Berarti gini. Oke kan tadi udah ya dari JB. Terima kasih JB pembelaannya rada ngebuka pikiran gua juga sih. Ternyata benar kalau memang segalanya itu mungkin tanpa rencana ya Be ya. Jadi memang ya siapa juga gitu yang niatnya pengen ngelama-lamain gitu. Tapi kalau memang ada yang niatnya ngelama-lamain itu gila sih itu. dia nggak ikhlas banget. Nggak nyangka sih gue, ya nggak apa-apa kita main aman aja karena kita kan di sini ya udah argumentasi kan beda-beda. Gitu. Iya. Oke, lanjut ke Wise Man ya, ke Farid di sini. Menurut Farid bagaimana nih tentang keresahan gua tadi? Apakah keresahan gua salah atau agak benarnya atau lebih dominan salahnya atau memang ada pendapat dari Farid dari Oke. Kalau dari gue sih ya, itu keresahan itu emang tercipta gara-gara ada suatu hal yang salah kan. Itu pertama. Nah, tadi omongan JB tadi tentang hak prerogatif gue itu adalah cerminan jiwa masyarakat Indonesia, bahwa kita ngerasa bahwa hal-hal umum itu adalah milik kita pribadi. Oh iya. Padahal itu kan mereka sama. Itu berarti dia kurang peka dengan lingkungannya. Namanya lingkungan bersama itu kan umum kan, komisi kita. Harusnya kita mikirin juga orang-orang kita kan. Mungkin dia buru-buru, mungkin dia lagi pengen cepat-cepat atau gimana kan. Nah, harusnya itu dia juga mikir gitu sih. Lebih kepekaan diri aja sih. Lebih kepekaan diri aja. Jadi memang ya benar tadi kata Farid, ada beberapa fasilitas umum yang memang kayak seolah-olah kalau dipakai tuh kayak milik pribadi aja gitu. Ya jangan bohong deh, kita kayak kosan, kita ngekos di kosan umum atau kosan yang padat gitu, tapi kita kadang sering berisik di kamar kita sendiri gitu kan. Itu yang secara tidak langsung atau bahkan langsung itu meresahkan penduduk atau kamar lainnya gitu. Itu ya Rid ya. Nah mungkin juga masukan pemerintah juga nantinya ya buat pemerintah gitu. Kalau bisa nih dibikin lah gitu semacam anjuran gitu. Gimana sih sebaiknya kita di pom bensin? Apakah kita harus cepat-cepat atau harus gimana sih? Bikin anjuran supaya kita semua juga enak depannya. Ya, terus juga anjuran yang selama ini gue lihat di SPBU sih paling ya nggak boleh bawa HP, terus nggak boleh kamera dan nggak boleh ini itu lah. Tapi yang anjuran yang paling sering itu ini sih kampanye full tank bensin. Jangan biarkan tangki motormu kosong kayak gitu, karena kan itu lebih ke ilmiah. Itu dia jualan, iya. Itu jualan sih ya, itu tetap ke marketingnya seperti itu. Bisa diambil dari. Tapi ini ada fun fact juga, nggak ada penelitian yang membuktikan bahwa bensin bisa meledak oleh sinyal. Nggak ada. Dan nggak ada juga penelitian kalau bensin bisa meledak karena kamera juga. Nggak ada. Dan kenapa itu dilarang? Kalau menurut yang pernah gua baca adalah ini ya, kalau mereka itu mungkin takutnya ke expose hal-hal yang negatifnya, karena kan ya secara tahu Pertamina kan ini elit global. Ya, thank you JB. Jadi kalau yang mau dicari sama Pak Ahok, JB aja cari. Karena gua tidak menyebutkan Pertamina tadi. Udah kayak gitu. Oh iya, terus juga teman-teman nanti diedit lagi aja Gus ya. Kalau misalkan isi bensin juga nih suka ada yang goyang-goyang. Gue nanya ke si Jeko lagi deh ya, Jeko. Agak lama ya Gus ya, sorry Gus. Kalau misalkan digoyang-goyang ngaruh gak sih Jek sebenarnya Jek? Kalau menurut gua sih nggak ngaruh. Ngaruh? Kenapa ngaruhnya? Nggak ngaruh. Oh nggak ngaruh, kenapa? Ya buat apa anjir? Ibu tapi ya? Ya nggak tahu gua juga. Oke. Ruk gimana, ngaruh gak? Pengaruh dong. Apa? Pengaruh dong.
Ya kalau Enggak, gue mau nanya orang Jepang gitu juga. Lu bisa lu tadi nyontohin dari Iya. Jepang tapi lu ngaruh. kalian lihat saya ini pakai baju Dragon Ball, jadi kayak ke Jepang-Jepangan. So bukan. Jadi apa namanya? Ini ngaruh. Maksudnya Kenapa gimana? mobil digoyang-goyangkan, terus kenapa si motor digoyang-goyangin gitu. Itu biar nanti si apa namanya? Saluran pencernaan si mobil sama si motor itu lancar gitu. Jadi pada saat gas keluar itu lancar. Lu isi Yakult motor lu biar Iya, lancar. siapa benar lactobacillus protectus. Iya, jadi terus kenapa kita apa namanya dalam ngegoyang-goyangin apa namanya Motor, kendaraan. iya pada saat mengisi bensin itu ya emang ngaruh. Itu ngaruhnya itu pada saat kita mengendarai gitu. Si mobilnya itu akan lebih cepat mengendarai itu. Iya. Nanti motor Pasti penelitian Anda dari Tamiya ya. Enggak, saya kayak baru gitu. mikir aja tadi gitu. Jadi menurut Faruk ngaruh ya. Ngaruh. Menurut iya. JB gimana, Be? ngaruh. Enggak ada ngaruh-ngaruhnya, coy. Ada ngaruhnya ya. Kenapa nggak ngaruh? Gini, itu kan benda cair ya. Zat cair gitu. Lu mau itu bentuknya nanti ada rongganya, ada lika-likunya kayak usus 12 jari, itu tetap ngalir. Ya, tetap aja, tetap keisi, tergantung tapi lu kenapa lu goyang-goyangin mungkin lu ngisinya goceng. makanya lu pengen ngerasain ya. Enggak, biar kelihatan kayak orang-orang di belakang. Oh, isinya full tank, di orang enggak pada goceng gitu. Tankinya seenggaknya basah gitu. Iya, kemarin juga di Sempur itu lagi ngisi bensin gitu ya. Itu digoyang-goyang tuh. Bisa goceng. Iya. Lu kan? Oke, sekali lagi ya kita tanya ke orang terakhir The Wise Man itu kita tanya ke Farid bagaimana Rit? Setuju gak sama si Faruk tadi ngaruh katanya goyang-goyang itu? Enggak, itu nggak ngaruh sih. Itu Nggak ngaruh. persepsi aja sih. Itu cuma salah. persepsi itu jadi kalau di yang gua ambil sih itu stereotip yang salah ya. Jadi kalau itu kan benda cair ya, kayak benda cair. Sorry nih kalau kita beda. Tapi kalau dibekuin tuh jadi benda pada. Ya siapa juga yang ngebekuin es timun esnya bangsat kayak gitu. Yang kirain es goyang. Gue mau nambahin dikit ya? Gue mau nambahin dikit. Oke, dikit. Kalau untuk masalah yang ngegoyang-goyangin, gue setuju itu ngelama-lamain. Maksud gue gangguan Ya, bensin yang kayak oke, gitu. ya. Tapi kalau misalnya lama nuker duit lah atau apa, itu sebenarnya nggak masalah. Karena itu bisa diterima dengan otak kita gitu, nalar kita. Kalau yang Dimaklumkan. goyang- Tapi kalau kalau yang digoyang-goyangin, Nggak instan umum. nangis. Ya, nggak umum mungkin ya, nggak umum kalau Iya. kayak gitu. Jadi gitu aja sih mungkin ya dari perbincangan kita sama teman-teman kita. Gua mau mengucapkan terima kasih juga sama Jeko, terima kasih Jeko, terima kasih Sama-sama Faruk, lagi, ya. terima kasih Jibe, dan terima kasih Farid yang udah menyempatkan waktunya datang ke studio Kolar, Kolar, anjay, datang ke studio Kolar gitu ya. Dan semoga kita bisa ketemu lagi di episode-episode berikutnya tentunya dengan pembahasan-pembahasan yang lebih menarik lagi. Pokoknya gua Anggi Areni pamit undur diri dan see you at the next episode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.